Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan saudaraku dimanapun saudaraku berada. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi penopang dan penolong serta penuntun dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita, Tuhan kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus di pagi hari yang indah ini Tuhan. Karena Engkau sudah menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan serta kesehatan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, menuntun kami, supaya kami mengerti Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mampukan, bahkan Engkau perlengkapi hamba-Mu Tuhan. Supaya firman yang disampaikan boleh tersampaikan kepada semua orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Amin, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini adalah merupakan perumpamaan Yesus tentang dua macam dasar seperti judul perikop ini, atau tentang dua jenis orang. Yaitu yang pertama, ada orang yang hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Tetapi ada orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, dalam hal ini yang menjadi persamaannya adalah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah melakukan dan tidak melakukan firman yang didengar. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perumpamaan ini Tuhan menyatakan bahwa orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya digambarkan sebagai orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, yang mana rumah itu akan roboh saat dilanda hujan, banjir, dan angin kencang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya perumpamaan seperti nats firman Tuhan ini, sebagai orang yang percaya sejak kita dilahirkan di dunia ini, saudaraku, kita telah mendengarkan bahkan mengetahui firman Tuhan. Untuk itu, kita masuk dalam golongan mana, saudaraku? Dari dua perumpamaan yang Tuhan berikan. Apakah kita masuk kepada orang yang mendengar firman Tuhan tetapi melakukannya, atau mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya? Yang pasti kita tidak mau ada dalam golongan orang bodoh yang hanya mendengar, menerima firman Tuhan,
tetapi tidak melakukannya, saudaraku. Hidup sebagai orang percaya, kita seharusnya ada dalam golongan orang bijak yang mendengar, menerima firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah pondasi, dasar yang kuat di dalam hidup kita ketika menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, ataupun pergumulan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita di pagi hari ini, marilah kita hidup sebagai orang percaya, orang bijak, yang penuh dengan hikmat, yang mau mendengar, menerima firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah pondasi dasar yang kuat dalam hidup kita ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, dan pergumulan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita di pagi hari ini, marilah kita hidup sebagai orang percaya yang bijak dan yang penuh dengan hikmat. Mendengar, menerima, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu marilah kita membangun hidup kita di atas ajaran Yesus saja. Jadi firman Tuhan itu kita jadikan sebagai pondasi yang kokoh, yang kuat di dalam hidup kita. Supaya ketika kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita, persoalan yang menghimpit kehidupan kita, pergumulan kita yang sangat berat sekalipun, kita dapat bertahan. Karena Tuhan menguatkan kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, marilah menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh mulia kasih-Mu Tuhan, hingga firman-Mu tetap mengajari kami untuk kami tetap menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tidak hanya menerima, tetapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa untuk kami tetap menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan memampukan kami akan cakap melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, pagi hari ini juga kami mau berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus ya Bapa, untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau. Dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini, Tuhan mampukan mereka, perlengkapi mereka Tuhan. Sehingga berita kabar baik tentang Engkau boleh tersampaikan kepada semua orang yang mendengarkan kabar baik tentang Engkau dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa.
Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Biar damai sejahtera Tuhan boleh tinggal diam di negara kami. Engkau yang memberkati dan mengurapi, bahkan memberi hikmat marifat kepada seluruh jajaran pemerintahan kami Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau Tuhan memperlengkapi mereka, supaya mereka cakap di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat dari Engkau. Ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah tangan Tuhan yang tetap menuntun dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.